Gambaran umum dan prospek ternak ayam petelur. Teman-teman, apapun usaha kita, tentu kita ingin sebuah usaha yang kita lakukan itu akan menghasilkan sebuah laba untuk kita, walaupun usaha yang kita lakukan adalah skala rumahan. Begitu pula dengan ternak ayam petelur skala rumahan yang kita lakukan pada saat ini. Teman-teman, pada video kali ini topik yang akan kita bahas adalah sesuai dengan judul, yaitu gambaran umum dan prospek ternak ayam petelur. Ada 3 hal pokok teman-teman yang mempengaruhi tentang usaha ayam petelur. Di sini akan saya tuliskan satu persatu. Yang pertama adalah produktivitas ayam. Itu adalah hal pertama yang mempengaruhi ternak ayam petelur. Untung atau ruginya itu dipengaruhi, yang pertama adalah produktivitas ayam, terus yang kedua adalah fluktuasi harga pakan. Yang kedua adalah fluktuasi harga pakan, sedang yang ketiga adalah fluktuasi harga telur. Ketiga hal ini merupakan kunci dari gambaran umum dan prospek ternak ayam petelur. Pada video ini kita akan coba sampaikan satu persatu apa korelasi dari ketiga hal ini dengan prospek ternak ayam petelur. Pada intinya seperti ini, teman-teman. Jika kita ternak ayam petelur, produktivitasnya tinggi, harga pakan stabil, terus harga telur juga stabil bisa dikatakan baik, maka prospek ternak ayam petelur dengan kondisi seperti ini adalah baik. Seperti itu ya. Namun jika produktivitasnya ayam standar, harga pakan naik, harga turun, harga telur tetap, ini sedang. Bisa dinilai sedang seperti itu. Namun jika harga turun, harga pakan naik, dan fluktuasi harga telur turun, maka ini buruk. Seperti itu gambaran umumnya. Tentu yang kita harapkan adalah kejadian seperti ini. Produktivitas naik, harga pakan oke lah standar, terus harga telur naik. Ini juga baik. Oke. Yang kita harapkan lagi adalah produktivitas naik, harga pakan turun, fluktuasi harga telur naik. Ini sangat baik. Oke, seperti itu. Jangan sampai seperti ini, teman-teman. Produktivitas ayam turun, harga pakan naik, harga telur turun. Itu buruk. Itu gambarannya seperti itu, ya. Seperti itu gambarannya. Lah, ketiga hal ini, teman-teman, mulai dari produktivitas, harga pakan, terus harga telur, ini tetap ada solusi atau tetap ada kiat-kiat untuk mengatasinya jika salah satu ini tidak baik, seperti itu ya. Yang seperti yang saya katakan, dengan kondisi yang sangat baik ini, sangat baik seperti ini, saat produktivitas tinggi, harga pakan turun, harga telur naik. Apakah ini mungkin terjadi? Ini mungkin nanti akan kita jelaskan pada video yang lain kemungkinan terjadinya harga produktivitas naik, harga pakan turun, dan juga harga telur naik seperti itu. Nanti akan kita jelaskan di video yang lain seperti itu, yang sangat baik ini. Lah,
Kembali lagi teman-teman, untuk mencapai produktivitas yang tinggi, untuk mencapai produktivitas ayam yang tinggi, ini juga akhirnya membutuhkan beberapa hal. Yang pertama adalah faktor ayam. Yang kedua adalah faktor pakan, ya, faktor ayam dan faktor pakan seperti itu. Faktor ayam bisa dibagi lagi menjadi kesehatan ayam, terus lingkungan kandang yang mendukung seperti itu. Terus faktor pakan tentu ini masuk lagi ke nutrisi dan vitamin tambahan pada ayam seperti itu. Nanti akan coba kita sampaikan satu persatu, tapi ini gambaran umumnya saja dulu seperti itu. Itu yang mempengaruhi produktivitas ayam. Yang pertama adalah faktor ayam dan faktor pakan. Faktor ayam terdiri dari kesehatan, terus kondisi lingkungan kandang, sedangkan faktor pakan itu terdiri dari nutrisi ayam, nutrisi pakan dan vitamin tambahan pakan seperti itu. Terus yang kedua adalah fluktuasi harga pakan. Fluktuasi harga pakan karena ayam petelur itu pakan utamanya adalah jagung, katul, sentrat, maka pergerakan harga ketiga komoditas ini yang mempengaruhi fluktuasi harga pakan, ya. Jagung bisa naik jika kondisinya langka. Kondisi langka bisa terjadi jika permintaan lebih banyak daripada persediaan jagung di masyarakat. Langka juga bisa terjadi jika kemarau panjang. Kemarau panjang juga bisa menyebabkan barang ini langka. Terus katul juga seperti itu, bisa terjadi karena permintaan lebih tinggi daripada penawaran. Terus juga bisa juga terjadi karena kemarau panjang dan bisa juga terjadi seperti saat ini, yaitu penggilingan padi tidak berani giling gabah karena beras sulit keluar. Saat beras sulit keluar atau banyaknya barang beras impor, maka penggilingan padi itu menahan untuk menggiling gabah sehingga katul juga langka. Ini katul kemungkinan langkanya seperti itu, jagung kemungkinan langkanya seperti itu. Kalau konsentrat ini kemungkinan langka jarang, tapi kemungkinan yang terjadi adalah harga naik, ya. Harga konsentrat naiknya karena bahan baku naik, ya. Bahan baku konsentrat salah satunya juga jagung, ya. Salah satunya jagung. Kalau bahan bakunya itu naik, harga konsentrat juga bisa naik seperti itu, ya. Itu tentang fluktuasi harga pakan. Terus yang berikutnya adalah fluktuasi harga telur, ya. Fluktuasi harga telur ini terjadi karena biasanya karena terlalu banyak oversupply, ya. Penawaran terlalu banyak, permintaan masyarakat menurun, entah karena perekonomian yang melambat atau apa, akhirnya harga telur ini cenderung meluncur turun seperti itu, ya. Seperti itu. Kalau ini kita agak sulit untuk menyiasatinya karena ya ini sudah rumus ekonomi, saat penawaran banyak, harga pasti turun seperti itu. Kebanyakan nanti saat di sini ini harga rusak, maka hanya peternak-peternak lama yang akan bertahan karena mereka sudah punya persiapan, istilahnya persiapan modal, ya, untuk untuk
beradaptasi dengan harga telur agar dia supaya tetap bertahan. Terus nanti pada saat harganya kembali normal, dia tetap punya produksi seperti itu. Biasanya gulung tikar di sini ini banyak. Apalagi kalau kombinasi harga naik, harga pakan naik, terus harga telur turun, produktivitasnya buruk. Ini banyak sekali peternak yang gulung tikar seperti itu. Jadi kita pahami dulu gambaran umumnya. Yang kita inginkan tentu produktivitas ayam naik, harga pakan turun, harga telur naik. Ini tentu yang sangat kita inginkan. Ini kondisi yang bisa dikatakan sangat baik. Namun jika kita punya produktivitas ayam tinggi, harga pakan standar, harga telur juga standar, itu juga masih masuk kategori baik. Seperti itu ya. Seperti itu teman-teman. Itu gambaran umumnya saja ya. Ternak ayam petelur dipengaruhi 3 hal ya. Produktivitas, fluktuasi harga pakan, dan juga fluktuasi harga telur seperti itu. Terus bagaimana dengan prospeknya? Prospek ternak ayam petelur ya. Prospek ternak ayam petelur. Kita analogikan seperti ini saja teman-teman ya. Kita berkaca pada diri kita sendiri saja. Seperti saya, dalam 1 minggu katakanlah saya makan, kita ambil yang paling minimal 1 butir telur ya, 1 butir telur seperti itu katakanlah. Jika kita dalam suatu kelompok masyarakat dengan komunitas katakanlah 1000 orang, maka dalam 1 minggu, ini tadi kan 1 minggu ya, 1 minggu katakanlah kita makan 1 butir telur. Kita berada di dalam komunitas masyarakat katakanlah komunitas kampung gitu dengan 1000 orang. Dalam 1 minggu berarti itu hitung-hitungannya ya. Hitung-hitungannya berarti dalam lingkungan itu butuh 1000 butir telur. Seperti itu. Butuh 1000 butir telur. Katakanlah saya beternak ayam petelur 100 ekor. Nah, saya beternak ayam petelur 100 ekor dengan kondisi produktivitas yang sedang, tidak buruk juga tidak sangat baik. Katakanlah dalam 1 hari kita dapat 100 ekor ya, ekor ayam. Nah, 100 ekor ayam. Setiap hari kita dapat 4 kilogram telur. 4 kilogram telur, jika 1 kilonya adalah 20 butir, maka setiap hari kita punya 80 butir telur ya, 80 butir telur. Berarti jika dalam 1 minggu maka kita punya 7 kali 80. 7 kali 80 itu berapa? Hitung-hitungan saya agak kacau ya. 7 kali 80 katakanlah kalau 10 berarti 800. 49 ditambah 49 tambah 7 56. Berarti kita punya 560 butir telur. Ya, 560 butir telur. Atau 560 butir telur, sedangkan kebutuhan di lingkungan tersebut adalah 1000 ya, 1000 butir telur per minggu. Jadi teman-teman, dengan begitu diasumsikan dalam suatu lingkungan yang isinya 1000 orang, 1 minggu makan 1 butir telur, maka dalam 1 minggu membutuhkan 1000 butir telur untuk dikonsumsi. Sedangkan jika kita memelihara 100 ekor ayam petelur, dalam 1 hari bertelur 4 kilo, per kilonya isi 20, maka dalam 1 hari kita mendapatkan 80 butir telur. Jika dalam 1 minggu kita mendapatkan 7 kali 80 butir telur, maka kita akan mendapatkan 560 butir telur. Sedangkan kebutuhan
kita tahu kebutuhan adalah 1000 ya. Maka secara logika teman-teman ya, secara logika kita bisa menjual ini kepada lingkungan di sekitar kita. Jadi kalau menurut saya sebenarnya prospek ternak ayam petelur itu walaupun skala rumahan prospeknya tetap bagus. Cuma memang yang mempengaruhi adalah ini produktivitas, harga pakan, dan juga fluktuasi harga telur seperti itu. Ada kalanya memang dalam suatu periode, katakanlah 1 minggu atau 1 bulan, kita kalahnya karena ya macam-macam, bisa harga pakan tinggi, harga telur turun, kita bisa minus atau bahkan ya minus ya belum pernah. Kalau saya merasakan minus belum pernah, tapi kalau impas saja tenaga tidak terhitung itu pernah, tapi kalau minus sampai kita min itu saya belum pernah merasakannya seperti itu. Jadi menurut saya prospeknya sih ya masih lumayan, artinya kalau atas yang namanya ternak rumahan itu kan sebagai sampingan ya, itu masih lumayan lah, bisa bisa kita kerjakan seperti itu. Dan kita juga harus tahu teman-teman bahwa menghitung siklus ternak ayam petelur itu jangan bulanan atau jangan tahunan, tapi satu siklus ya, satu siklus ayam. Satu siklus ayam itu 100 minggu. 100 minggu ya, sekitar 2 tahunan ya, sekitar 2 tahunan. Jadi nanti terkadang dalam 2 tahun itu kita dalam 4 bulan harga standar katakanlah. Terus dalam gini aja, 4 bulan standar ya. Terus ini ada 12 bulan harga bagus. Terus ini ada 4 bulan harga buruk. Maka dengan hal seperti ini teman-teman, katakanlah ini kan berarti ada 20 berarti ada 20 bulan kan, ada 20 bulan, 4 bulan harga standar, 4 bulan harga rusak, katakanlah kita rugi, terus di 12 bulan harga bagus. Maka ini jika kita hitung secara satu siklus, maka kita tetap mendapatkan untung. Di sini ini tetap untung karena kita merasakan harga jatuh ini cuma 4 bulan, harga standar ini kita juga masih mendapatkan untung walaupun sedikit. Terus harga bagus katakanlah 12 bulan kita mendapatkan laba. Jadi ya dalam kondisi seperti ini satu siklus kita tetap mendapatkan untung. Seperti itu teman-teman. Ini resepnya berarti kita harus konsisten ya, konsisten berternak. Maksud saya kita harus konsisten berternak seperti itu ya. Kira-kira itu teman-teman tentang gambaran umum dan prospek ayam petelur. Intinya gambarannya dipengaruhi ternak ayam petelur dipengaruhi oleh produktivitas ayam, harga pakan, dan fluktuasi harga telur. Sedangkan prospeknya karena ini merupakan produk pangan yang bisa langsung kita jual ke konsumen akhir dan semua orang juga membutuhkan makanan, prospeknya ini tetap terbuka ya. Prospeknya tetap terbuka walaupun dari segi keuntungan kita masih tergantung ketiga hal ini, tapi prospeknya ini tetap bagus karena setiap orang itu butuh makan seperti itu ya. Telur merupakan salah satu protein yang paling murah dan paling mudah didapatkan dan paling banyak dikonsumsi oleh masyarakat kita seperti itu. Kira-kira begitu teman-teman video kita kali ini tentang gambaran umum dan prospek ternak ayam petelur. Ya, semoga sharing yang kita sampaikan ada manfaatnya. Terima kasih pada teman-teman yang sudah menonton dari awal sampai akhir. Kita akan berjumpa lagi di video-video yang akan datang tentang pembahasan ternak ayam petelur. Terima kasih teman-teman.